You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Bojan Hodak siapkan strategi khusus untuk tantangan baru. Jadwal Liga 1 Pekan 25 menyuguhkan laga big match antara Persebaya vs Persib yang akan dimulai pada awal bulan Ramadan mendatang. Ya, pertandingan Persebaya vs Persib dijadwalkan pada Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Berbeda dengan laga sebelumnya, waktu kick-off Liga 1 selama bulan Ramadan akan dimulai lebih malam, yakni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi pelatih Persib, Bojan Hodak bulan Ramadan menjadi salah satu tantangan baru yang dihadapi timnya jelang melawan Persebaya. Tidak hanya Persebaya saja, tetapi juga pertandingan yang berlangsung sepanjang Maret tahun 2025. Untuk diketahui, setiap klub akan melakoni 3 pertandingan selama bulan Ramadan, kecuali Persija. Persija hanya melakoni 2 laga karena 1 pertandingan melawan Madura United ditunda hingga setelah Lebaran. Selain jadwal pertandingan yang dimulai lebih malam, bulan Ramadan tentu akan mengubah ritme latihan agar bisa dilahap sesuai porsinya. Bojan Hodak mengaku sudah menyiapkan strategi menu latihan untuk anak asuhnya dalam menyambut bulan Ramadan. Beckham Putra Nugraha dan kolega akan menyesuaikan jadwal latihan dengan ritme yang baru. Kami menyesuaikan jadwal latihan dengan kondisi para pemain, ucap Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi klub. Kami mengadakan latihan pada malam hari agar mereka bisa lebih terbiasa dengan ritme yang baru. Meski begitu, dalam beberapa hari pertama puasa, pasti ada tantangan karena tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri, jelasnya. Pada dasarnya tidak ada yang berubah, Bojan Hodak bukan kali pertama melewati masa ini. Jika melihat pengalaman tahun lalu, semuanya berjalan dengan baik selama Ramadan, jadi saya rasa tahun ini juga tidak akan ada masalah besar, tambahnya. Waktu kick-off melawan Persebaya dijadwalkan pada awal-awal bulan Ramadan. Ada hal lain yang diantisipasi Bojan Hodak ketika bertandang ke markas Persebaya akhir pekan ini, yakni faktor cuaca. Menurutnya, cuaca di Surabaya lebih panas dibandingkan Bandung. Memang selalu menjadi tantangan, ketika kami pergi ke sana, suhu udaranya jauh lebih panas dibandingkan di Bandung, bebernya. Di sini, Bandung, udaranya masih cenderung dingin. Jadi kami harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, tutupnya. Persib Bandung targetkan poin penuh untuk jaga asa puncak klasemen. Persib Bandung siap terus menjaga rentetan hasil positif saat bertemu dengan Persebaya pada laga pekan ke-25 Liga 1 2024/2025. Maung Bandung akan bertindak sebagai tamu pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025, malam. Kemenangan menjadi misi yang diusung oleh Ciro Alvis dan kawan-kawan. Dalam 5 pertemuan terakhir, Persib belum pernah kalah dari Persebaya. 4 kemenangan dan 1 hasil imbang menunjukkan dominasi tim asuhan Bojan Hodak tersebut atas bajul ijo. Tapi Bojan Hodak selaku kepala pelatih Persib tidak mau menganggap timnya berada di atas angin. Catatan rekor head-to-head tidak ada artinya dan Bojan ingin anak asuhnya bermain dengan maksimal di laga ini. Bagi saya tidak pernah melihat rekor. Saya selalu melihat bagaimana tim lawan pada saat ini. Persebaya adalah tim yang bagus. Mereka mengawali musim dengan sangat baik, tutur Bojan di Stadion GBLA, Bandung, Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2025. Di putaran pertama musim ini,
Persebaya merupakan klub yang begitu berbahaya dan menjadi pesaing Persib di papan atas. Namun belakangan perolehan poin tim asuhan Paul Munster tersendat. Dalam 8 pertandingan terakhir, Persebaya cuma bisa sekali meraih kemenangan dan sekali imbang. 6 pertandingan lainnya berujung dengan kekalahan dan persaingan di papan atas jadi terancam. Lalu sesuatu sepertinya terjadi. Namun saya tidak tahu apa yang terjadi dalam tim mereka, tapi mereka masih memiliki pemain yang sama. Jadi, mereka bisa menjadi berbahaya jika memberi mereka kesempatan, jelasnya. Macetnya perolehan poin diakui Bojan mungkin membuat mental pemain Persebaya terguncang. Hanya saja pria asal Kroasia tersebut mewanti-wanti pemain agar tetap bermain mati-matian dan tidak memberi ruang lawan mengembangkan permainan. Mungkin saat ini mereka sedang tidak punya tingkat kepercayaan diri seperti sebelumnya, tapi kami tidak boleh memberikan mereka peluang sama sekali. Kami harus bermain dengan keras dan mencoba memenangkan pertandingan, jelasnya. Bojan juga menegaskan ada banyak penggawa Persebaya yang bisa memberi ancaman. Bruno Moreira dan Flavio Silva menjadi 2 pemain depan yang berbahaya. Ada juga Francisco Rivera dan Mohamed Rashid yang bisa memberi ancaman melalui tembakan jarak jauhnya. Mereka punya banyak pemain bagus. Ada Flavio, ada Bruno. Menurut saya, Bruno mungkin jadi yang paling berbahaya. Mereka juga punya Rivera dan Rashid, yang memiliki tendangan sangat kuat pada putaran pertama musim ini, jelasnya. Dia mencetak gol hampir dari setiap tendangan yang dia lakukan. Mereka juga memiliki 2 pemain baru, bek yang cukup berumur, tapi mereka berbahaya dalam situasi bola mati, jadi ada banyak pemain bagus di sana, tutup Bojan. Bojan Hodak ungkap 2 tantangan Persib saat bertamu ke markas Persebaya. Persib Bandung akan bertamu ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1 2024/2025. Menurut jadwal, duel Persebaya vs Persib akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Laga ini masuk kategori big match karena sejarah panjang kedua tim. Selain itu, Persib dan Persebaya sedang berada di papan atas klasemen Liga 1 2024/2025. Maung Bandung merupakan pemuncak klasemen dengan 50 poin. Adapun Bajul Ijo duduk di posisi ketiga dengan nilai 41. Pelatih Persib Bojan Hodak menyadari partai kontra Persebaya akan berjalan sulit. Setidaknya, menurut Hodak, ada 2 tantangan yang mesti dihadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Salah satunya cuaca panas kota Surabaya. Memang selalu menjadi tantangan. Ketika kami pergi ke sana, suhu udaranya jauh lebih panas dibandingkan di Bandung. Di sini, Bandung, udara masih cenderung dingin, ucap Hodak. Selain cuaca, tantangan lainnya ialah bermain di bulan Ramadan. Laga Persib vs Persebaya bertepatan dengan hari pertama puasa. Kami menyesuaikan jadwal latihan dengan kondisi para pemain. Kami mengadakan latihan pada malam hari, agar mereka bisa lebih terbiasa dengan ritme yang baru, tambah pelatih asal Kroasia itu. Persib sendiri sedang dalam laju positif setelah tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Di sisi lain, Persebaya baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Dewa United pekan lalu. Bojan Hodak ungkap masalah utama Persib jelang hadapi Persebaya. Persib Bandung akan bertanding melawan Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-25 Liga 1 2024/2025. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Maung Bandung datang dengan misi untuk mengamankan poin penuh demi mempertahankan posisi di puncak klasemen. Tentunya, hal tersebut tidak mudah dan mereka harus berjuang keras demi misi ini. Di sisi lain, Persebaya mengincar momentum untuk bisa bangkit dan bersaing ketat di papan atas. Bojan Hodak menjelaskan bahwa pertandingan melawan Persebaya akan berjalan berat.
Bojan Hodak menjelaskan bahwa pertandingan melawan Persebaya akan berjalan berat. Cuaca di Surabaya yang panas membuat mereka butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan baik. Tentunya, ini harus jadi tantangan yang mereka hadapi dan tetap dituntut untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Memang selalu menjadi tantangan, ketika kami pergi ke sana, suhu udaranya jauh lebih panas dibandingkan di Bandung. Di sini, Bandung, udara masih cenderung dingin. Jadi, ketika kami bermain di kota-kota dengan suhu lebih tinggi, kami harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini melanjutkan, bertanding di bulan Ramadan juga membuat mereka harus mempersiapkan segalanya. Menu dan waktu latihan harus disesuaikan dengan kondisi tim dan ini butuh adaptasi. Apalagi, mereka akan menjalani pertandingan berat dan harus bisa mempertahankan konsistensi. Kami menyesuaikan jadwal latihan dengan kondisi para pemain. Kami mengadakan latihan pada malam hari agar mereka bisa lebih terbiasa dengan ritme yang baru. Meski begitu, dalam beberapa hari pertama puasa, pasti ada tantangan karena tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri, lanjutnya. Berkaca dengan musim lalu, Persib bisa menjalani pertandingan dengan baik. Semua pemain juga sudah paham dengan hal ini dan berusaha keras untuk bisa menyesuaikan diri. Jika melihat pengalaman tahun lalu, semuanya berjalan dengan baik selama Ramadan. Jadi saya rasa tahun ini juga tidak akan ada masalah besar, tutupnya. Finishing jadi PR Persib jelang lawan Persebaya. Persib Bandung akan dijamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1 2024/2025. Pertandingan dijadwalkan digelar pada Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Secara hitung-hitungan, Persib memang lebih diuntungkan dibanding Persebaya. Maung Bandung masih kokoh di puncak dengan 51 poin. Dan berjarak 10 angka dengan Persebaya di posisi ketiga lewat koleksi 41 poin. Ditambah, sejak putaran kedua, Persebaya sedang mengalami penurunan performa. Dari 7 pertandingan, Persebaya baru sekali mendapat kemenangan, sekali imbang dan 5 laga sisanya berakhir dengan kekalahan. Sementara Persib mencetak 4 kemenangan dengan 3 laga imbang, tapi Persib bukan tanpa masalah. Sebab Maung Bandung kesulitan untuk mencetak kemenangan di 2 pertandingan terakhirnya. Saat melawan Persija Jakarta, tanggal 16 Februari tahun 2025, Persib harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir imbang dengan skor 2-2. Bahkan ketika menjamu Madura United, tanggal 22 Februari tahun 2025, Persib juga gagal menang lantaran skor berakhir kacamata 0-0. Untuk laga melawan Madura United, Persib memang tidak diuntungkan karena harus kehilangan Beckham Putra di lini penyerangan. Pemain bernomor punggung 7 itu disanksi Komdis PSSI berupa larangan bermain H1 menjelang pertandingan. Seperti yang saya katakan, masalahnya adalah sepanjang pekan kami berlatih dengan Beckham. Lalu di menit-menit terakhir, kami harus mengubah rencana dengan memasukkan Robbie Darwish, kata pelatih Persib Bojan Hodak, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025. Menurut Bojan, secara pertahanan, Robbie Darwish bisa menjalankan tugasnya dengan apik. Hanya saja, ia tak menampik penampilan Robbie Darwish belum sesuai dengan taktik yang dia siapkan. Secara defensif, dia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dalam menyerang, mungkin kualitas umpan silangnya kurang maksimal, tapi di aspek lain dia cukup baik, ungkap Bojan Hodak. Bojan setelah itu menarik Robbie Darwish di babak kedua. Gervane Castanir lalu dimasukkan untuk menambah daya gedor Persib di lini penyerangan. Namun rupanya, usaha yang dilakukan masih belum sesuai harapan. Selain taktik parkir bus yang digunakan Madura United, Bojan mengakui anak asuhnya memiliki PR dalam urusan finishing di lini penyerangan. Permainan jadi lebih berbahaya setelah masuknya Gervane Castanir.
Tapi masalahnya di babak kedua mereka bertahan dengan 10 pemain di dalam kotak penalti, jadi sulit untuk menembus pertahanan mereka. Dan masalah utama kami adalah penyelesaian akhir, pungkasnya. Sesi latihan terkini Persib Bandung jelang lawan Persebaya disorot Bobotoh. Sesi latihan terkini Persib Bandung jelang lawan Persebaya Surabaya tengah disorot suporternya, Bobotoh. Diketahui, Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-25 Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Persib Bandung menggelar sesi latihan sebelum menghadapi Persebaya Surabaya. Tentu, sesi latihan digelar agar Persib Bandung agar bisa meraih hasil positif kontra Persebaya Surabaya. Apalagi Persib Bandung butuh 3 poin tambahan agar memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen Liga 1 2024/2025. Selain itu, agar Persib Bandung bisa memperlebar jarak poin dengan para pesaingnya di papan atas. Potret sesi latihan terkini Persib Bandung tersebut tampak pada unggahan akun Instagram @persib, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025. Sebelum berlatih, para staf dan pemain Persib Bandung melakukan doa bersama untuk Bejo Sugiantoro, legenda timnas Indonesia dan ayah Rahmat Irianto. Bobotoh mengomentari postingan tersebut dan memberikan dukungan untuk Persib Bandung. Meskipun Persib Bandung mengalami banyak cobaan, Bobotoh berharap Bojan Hodak bisa meraih hasil positif di laga-laga mendatang, termasuk menghadapi Persebaya Surabaya. Akan tetapi, banyak bobotoh yang bertanya-tanya soal kejelasan sanksi Beckham Putra. Sebagai informasi, Beckham Putra tengah mengalami nasib apes karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI. Beckham Putra kena sanksi larangan bermain sebanyak 3 laga dan denda sebesar 75 juta rupiah. Beckham Putra mendapat sanksi tersebut karena melakukan selebrasi Ice Cold saat melawan Persija Jakarta pada pekan ke-23 Liga 1 2024/2025. Selebrasi Ice Cold Beckham Putra itu dianggap sebagai aksi berlebihan yang memancing reaksi dari supporter. Di mana, selebrasi Beckham Putra tersebut membuat para supporter yang berada di tribun penonton murka dan melempar botol ke lapangan. Terkait hal itu, Persib Bandung tak tinggal diam. Persib Bandung melakukan banding untuk sanksi Beckham Putra. Menarik dinantikan, apakah PSSI akan menerima banding dari Persib Bandung tersebut sehingga Beckham Putra terlepas dari sanksi. Bojan Hodak ungkap kelemahan Persib Bandung di kandang Persebaya Surabaya. Persib Bandung bersiap menghadapi laga panas melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-25 Liga 1 Indonesia 2024/2025. Pertandingan klasik ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Menatap duel ini, pelatih Persib, Bojan Hodak, tak menampik timnya menghadapi tantangan berat. Salah satu tantangan terbesar adalah kondisi cuaca Surabaya yang jauh lebih panas dibandingkan Bandung. Hodak menyebut program adaptasi cuaca menjadi krusial jelang laga tandang ini. Persib berupaya mempersiapkan pemain agar terbiasa dengan suhu tinggi seperti di Surabaya. Memang selalu menjadi tantangan. Ketika kami pergi ke sana, suhu udaranya jauh lebih panas dibandingkan di Bandung. Di sini, Bandung, udara masih cenderung dingin. Jadi, ketika kami bermain di kota-kota dengan suhu lebih tinggi, kami harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Menurut Hodak, cuaca panas Surabaya serupa dengan Jakarta atau Bali, yang kerap menyulitkan timnya. Oleh karena itu, Persib menyiapkan program khusus agar pemain bisa cepat beradaptasi. Selain cuaca, faktor Ramadan juga menjadi perhatian pelatih asal Kroasia tersebut. Laga melawan Persebaya Surabaya kemungkinan besar bertepatan dengan hari pertama bulan puasa. Untuk mengantisipasi hal itu, Hodak telah menyusun jadwal latihan yang menyesuaikan kondisi pemain. Persib memilih menggelar latihan pada malam hari selama bulan Ramadan.
Kami menyesuaikan jadwal latihan dengan kondisi para pemain. Kami mengadakan latihan pada malam hari, agar mereka bisa lebih terbiasa dengan ritme yang baru. Meski begitu, dalam beberapa hari pertama puasa, pasti ada tantangan karena tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri, ujarnya. Meski demikian, Hodak tetap optimistis anak asuhnya bisa beradaptasi dengan baik. Ia menegaskan pengalaman tahun lalu menjadi bekal berharga untuk menjalani Ramadan sambil bertanding. Jika melihat pengalaman tahun lalu, semuanya berjalan dengan baik selama Ramadan, jadi saya rasa tahun ini juga tidak akan ada masalah besar. Tambah Hodak, Persib berharap persiapan matang ini bisa membuahkan hasil positif di Surabaya. Namun, tantangan Persib tak berhenti pada cuaca dan Ramadan saja. Gelora Bung Tomo dikenal sebagai salah satu stadion paling angker di Indonesia. Dukungan penuh bonek dan bonita membuat atmosfer stadion menjadi tekanan tersendiri bagi tim tamu. Teriakan supporter Persebaya Surabaya kerap membuat lawan kehilangan fokus. Persebaya Surabaya sendiri dalam performa impresif di Liga 1 musim ini. Mereka memiliki rekor kandang yang solid dan belum terkalahkan di Gelora Bung Tomo hingga pekan ke-24. Solidnya lini belakang Persebaya Surabaya yang dikawal Slavko Damjanovic menjadi tantangan berat bagi lini serang Persib. Slavko tampil gemilang musim ini dengan duetnya bersama Kadek Raditya. Persebaya Surabaya juga punya barisan gelandang kreatif yang siap merepotkan Persib. Francisco Rivera dan Bruno Moreira kerap menjadi motor serangan yang tak mudah dihentikan. Meski performa Rivera musim ini sempat menurun, ia tetap jadi ancaman dengan visi permainan yang tajam. Sementara Bruno Moreira dikenal sebagai Raja Gocek yang sulit dijaga lawan. Hodak tentu menyadari ancaman besar yang dihadirkan Persebaya Surabaya di semua lini. Oleh karena itu, Persib dipastikan akan menyiapkan strategi khusus untuk meredam agresivitas Green Force. Persib sendiri masih dalam upaya memperbaiki inkonsistensi performa mereka musim ini. Mereka butuh kemenangan di Surabaya untuk menjaga peluang finish di posisi 4 besar. Namun, meraih 3 poin di Gelora Bung Tomo bukan perkara mudah. Tekanan supporter dan kekuatan Persebaya Surabaya menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Maung Bandung. Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga berambisi menjaga tren positif mereka. Dukungan penuh bonek di kandang menjadi kekuatan tambahan yang membuat mereka sulit dikalahkan. Laga ini dipastikan akan berlangsung panas sejak peluit awal dibunyikan. Pertarungan dua tim besar ini selalu menyajikan tensi tinggi dan drama di lapangan. Persib berharap program adaptasi yang mereka siapkan bisa membuahkan hasil di Surabaya. Namun, Persebaya Surabaya dipastikan tak akan membiarkan tamunya pulang dengan mudah. Dengan segala tantangan yang ada, Stadion Gelora Bung Tomo benar-benar siap menjadi neraka bagi Persib Bandung. Akankah Maung Bandung mampu keluar dari tekanan dan mencuri poin? Kita tunggu jawabannya di laga penuh gengsi ini. Sosok jimat keberuntungan Persib lawan Persebaya, Maung selalu menang saat dia cetak gol. Pertandingan antara Persebaya Surabaya dengan Persib Bandung tak cuma besar untuk Liga 1 2024/2025, tapi juga sangat penting untuk kedua tim dengan ambisi masing-masing. Maka, pertarungan pada pekan ke-25 Liga 1 2024/2025 itu dipastikan akan berlangsung seru. Meski bermain di hadapan pendukung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025, tak ada jaminan kemenangan untuk Persebaya. Apalagi Persib memiliki sosok 4,35 miliar rupiah yang menjadi jimat keberuntungan setiap melawan Persebaya. Liga 1 Persebaya diwajibkan meraih kemenangan saat menjamu Persib pada tanggal 1 Maret tahun 2025. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi Munster. Jika tidak bisa meraih kemenangan, maka dia akan dipecat, tulis akun tersebut. Tak cuma itu, asa juara Persebaya Surabaya di musim ini juga ada di tangan Persib Bandung. Mengingat,
Kalah dari Persib Bandung bisa dikatakan membuat langkah Persebaya Surabaya untuk angkat trofi semakin sulit. Di sisi lain, di tengah kondisi serba sulit yang dialami Persebaya Surabaya, mereka harus dihadapkan dengan sosok 4,35 miliar rupiah yang jadi jimat keberuntungan Maung Bandung kala bertemu Bajul Ijo. Tak tanggung-tanggung, 6 gol dan 3 assist dari 12 pertemuan sudah digelontorkan sosok itu saat melawan Persebaya. Sosok yang dimaksud adalah Ciro Alvis. Uniknya, di setiap Ciro Alvis catatkan gol kejala Persebaya Surabaya, klub berjuluk The Green Force itu selalu menderita kekalahan. Terbaru terjadi di pekan ke-8 Liga 1 2024/2025. 1 gol Ciro Alvis melengkapi kemenangan Persib Bandung atas Persebaya Surabaya dengan skor 2-0. Di pekan ke-25, nama Ciro Alvis wajib dimatikan pergerakannya oleh Persebaya Surabaya jika ingin rengkuh 3 poin penting dari Persib Bandung. Apabila gagal, tak menutup kemungkinan Ciro Alvis bakal jadi aktor malunya Persebaya Surabaya di markas sendiri di SUGBT. Selain itu, Persebaya Surabaya juga dihadapkan dengan situasi serba pelik saat melawan Persib. Pelatih Paul Munster telah mendapat ultimatum dari manajemen Persebaya Surabaya. Karirnya dengan Persebaya akan berakhir kalau gagal pada laga ini. Paul Munster harus menemukan solusi untuk bisa membangkitkan motivasi Bruno Moreira yang di pekan ke-23 menderita kekalahan dari Dewa United dengan skor 0-2. Tak cuma itu, Paul Munster juga dibayang-bayangi notifikasi buruk terkait dengan catatannya kala bertemu Persib Bandung. Tak cuma superioritas Persib Bandung semata, Paul Munster juga selalu kalah dalam 2 pertemuannya dengan Bojan Hodak. Catatan pertemuannya dengan Bojan Hodak terjadi di 2 musim terakhir. Di musim 2023/2024, Bojan Hodak buat malu Paul Munster dengan kekalahan telak 3-1 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Bandung. Kedua terjadi pada gelaran Liga 1 2024/2025. Saat itu, Paul Munster dan Persebaya Surabaya dipaksa meringis kalah 0-2 dari tuan rumah Persib Bandung. Sejatinya, Paul Munster tak terlalu buruk catatkan rapornya bersama Persebaya Surabaya. Mengingat, Paul Munster sukses membukukan 10 kali menang, 5 seri dan 7 kali kalah dari 22 pertandingannya mendampingi Persebaya Surabaya.